Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bagiras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kamar Kakek. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di malam yang tenang, saat jangkrik bernyanyi dengan indahnya, rumah terasa begitu tenang. Dari kejauhan terdengar suara ayah yang sedang tertawa menonton acara kesukaannya. Karena haus, aku beranjak dari kasurku dan menuju ke dapur untuk mengambil segelas air. Ternyata di dapur ada bunda yang sedang mencuci piring. Bunda bertanya padaku mengapa aku belum tidur. Lalu aku bilang pada bunda bahwa aku kehausan, sampai-sampai aku tidak bisa tidur. Tak lama kemudian terdengar suara telepon dari ruang tamu. Ayah mengangkat telepon itu. Ternyata Om Irwan yang menelpon. Dan dia memberitahu bahwa kakekku sedang sakit. Ayah berbincang sangat lama di telepon. Dan beberapa saat kemudian ayah mengakhiri panggilannya. "Bun, besok kita berangkat ke rumah bapak," kata Irwan. "Bapak sakit." Lalu bunda mulai menyiapkan perlengkapan untuk menginap di sana. Tidak lama kemudian bunda masuk ke kamarku dan berkata kalau besok kita akan berangkat ke rumah kakek. Dan terpaksa aku izin sekolah selama beberapa hari. Sejujurnya, aku tidak terlalu suka ke rumah kakek. Aku tidak terlalu akrab dengan kakek. Namun aku begitu dekat dengan nenek. Belum lagi rumah kakek itu bergaya klasik dan sangat kuno. Namun karena kondisi kakek sedang sakit, mau tidak mau aku harus pergi ke sana. Ayah pun mulai berkokok, membangunkan kami dari tidur yang sangat panjang. Ayah masuk ke kamarku dan menyuruhku segera bersiap-siap. Vian adikku sangat senang jika kami pergi ke rumah kakek. Vian itu cucu kesayangan nenekku dan wajar jika dia sangat senang. Lalu kami pun bersiap melakukan perjalanan. Ayah mulai memasukkan barang-barang kami ke mobil dan kami pun mulai perjalanan. Perjalanan kami tidak terlalu jauh. 2 jam kemudian kami pun sampai di rumah kakek. Kami disambut dengan nenek yang datang dengan penuh kebahagiaan. Ya, nenek menciumi cucunya dengan sangat senangnya. Lalu masuklah kami ke dalam rumah. Dan kami pun melihat kakek yang sedang tertidur di sofa. Di sebelahnya ada Om Irwan dan Tante Della yang berdiri untuk menyambut kami. Dan kami pun mendekat pada kakek dan mencium tangannya. Entah kenapa aku merasa biasa saja dan tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Dan ayah pun memulai pembicaraan, mulai dari bertanya tentang kondisi kakek dan membujuk kakek untuk pergi ke rumah sakit. Namun kakek selalu meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Dia tidak perlu ke rumah sakit. Ayah dan bunda pun mulai membereskan barang-barang kami dan bunda bilang kalau kita akan menginap selama 2 hari di sini untuk memastikan kondisi kakek normal kembali. Senja pun tiba, aku selalu duduk di luar rumah saat di rumah nenek karena aku tidak suka bau ruangan di dalam. Baunya seperti barang kuno dan membuatku tidak nyaman jika berlama di dalam. Dan malam hari pun tiba, saat dimana aku merasakan kejenuhan yang luar biasa. Aku terus berdiam diri di kamar dan tidak lama nenek memanggilku untuk makan malam. Berkumpullah kami di meja makan dengan kakek yang wajahnya sangat lelah. Duduklah aku di sebelah kakek dan aku merasa canggung karena aku tidak terlalu dekat dengan kakek. Lalu aku beranikan diri untuk bertanya sesuatu pada kakek. "Kakek udah enakan?" tanya. "Tiap hari juga kakek enakan," jawabnya. Dan aku pun merasa senang karena kakek menjawabku. Lalu selesai makan, kami berkumpul di ruang tamu dan kakek begitu tenang tidur di sofa.
Lalu aku pun memutuskan untuk pergi ke kamar karena aku mulai mengantuk. Tidak lama kemudian aku pun tertidur karena aku merasa sangat lelah dan bosan. Jam menunjukkan pukul 12. Aku pun terbangun karena jam yang sangat berisik itu. Dan jam itu adalah hal yang paling aku benci di rumah kakek karena setiap aku menginap di sini, jam itu selalu membangunkanku di tengah malam. Aku pun sulit untuk kembali tidur. Sayup-sayup terdengar suara ayah dan kakek sedang membicarakan sesuatu. Dari obrolan itu, aku mendengar bahwa kakek menitipkan nenek pada ayah jika kakek sudah tidak ada di dunia. Aku pun sedikit sedih mendengar hal itu. Tidak lama kemudian bunda menyuruhku tidur kembali. Namun aku sangat ingin pergi ke toilet. Akhirnya aku pun pergi ke toilet agar tidak terganggu saat aku melanjutkan tidurku. Dan aku pun melewati kamar kakek yang dikebok. Aku merasa sangat aneh karena terakhir kali aku kesini belum ada gembok dan kamar itu hanya selalu tertutup. Dan satu hal dari dulu yang selalu membuatku aneh adalah kakek selalu tidur di sofa, sedangkan nenek tidur di kamar lainnya. Dan hal yang paling membuatku penasaran adalah tidak ada yang tahu ada apa di dalam kamar itu selain kakek. Aku ingat ayah pernah bercerita kepadaku bahwa saat ayah masih kecil dan baru pertama kali pindah ke rumah itu, kakek tidak mengizinkan siapapun masuk sebelum kakek memeriksa semua ruangan di rumah itu. Setelah kakek memeriksa semua ruangan itu, barulah nenek, ayah, Om Irwan masuk. Namun kakek bilang kalau ayah dan Om Irwan tidak boleh memilih kamar di paling ujung. Kakek bilang ruangan itu akan dijadikan gudang. Namun karena ayah merasa penasaran dan ingin melihat semua ruangan, sebagai seorang anak kecil yang ingin tahu, ayah pun memutuskan melihat kamar paling ujung itu. Dan saat ayah mencoba membuka pintu kamar itu, pintunya sangat berat, seperti diganjal sesuatu dari dalam. Ayah mencoba terus hampir setiap hari, namun tidak bisa karena pintu itu sangat berat. Namun ada yang aneh yang sering ayah lihat waktu itu. Ayah dan Om Irwan sering melihat kakek masuk ke dalam ruangan itu. Dan jika diperhatikan, kakek begitu mudah membuka pintu itu. Dan kakek sering sekali menghabiskan berjam-jam di dalam ruangan itu. Ayah bilang, ayah sering bertanya pada nenek, apa yang kakek lakukan di dalam ruangan itu. Namun nenek bilang kalau kakek hanya membersihkan dan merapikan ruangan itu. Dan menurut ayah, kakek selalu menabur garam di depan ruangan itu. Ayah selalu bertanya, untuk apa kakek melakukan itu. Namun kakek bilang, dia melakukan itu agar tidak ada kelabang yang keluar dari ruangan itu. Apa itu masuk akal? Setelah aku ke kamar mandi, aku pun bergegas kembali untuk tidur. Dan saat itu suasana menjadi gaduh di ruang tamu. Aku pun berlari ke ruang tamu dan ternyata kondisi kakek memburuk. Nafasnya terengah-engah. Dengan panik, ayah dan Om Irwan membawa ayah ke mobil untuk pergi ke rumah sakit. Ayah, Om Irwan, dan nenek ikut pergi ke rumah sakit. Dan aku, bunda, Vian, dan istri Om Irwan menunggu di rumah. Kami begitu khawatir menunggu kabar dari ayah. Kami harap kakek baik-baik saja. Dan sejam kemudian, ayah menelpon bunda. Bapak udah gak ada, Bun. Tangisan pun pecah saat itu. Kami sangat sedih dan merasa tidak percaya bahwa kakek sudah meninggal. Ambulan pun datang diiringi dengan suara sirine yang sangat keras membuat semua tetangga bangun dan berkunjung ke rumah kami. Tidak lama kemudian mayat kakek diturunkan dari ambulans dan tangisan kami mendampingi kepergian kakek. Rencananya kakek akan dikuburkan jam 7 pagi dan kakek pun pergi meninggalkan kami semua untuk selama-lamanya. Setelah 7 hari kepergian kakek, ayah mulai memberitahu bunda bahwa kami akan pindah ke sini. Dan mendengar itu, aku sempat menolak. Aku bilang kepada ayah, aku tidak betah di sini. Aku tidak mungkin bisa tinggal di sini. Ayah berkata padaku bahwa ayah sedang mencari jalan keluar agar ayah bisa membawa nenek tinggal di rumah kami. Namun nenek tidak bisa meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu. Dan ayah pun bertanya padaku apa yang membuat aku tidak suka di sini.
Aku bilang, rumah ini tua dan menyeramkan. Baunya juga tidak enak. Ayah dan bunda tersenyum mendengar jawabanku. Dan ayah bilang, bagaimana jika ayah merenovasi rumah itu agar sedikit lebih modern? Aku pun bilang, mungkin kalau direnovasi akan sedikit membuatku nyaman. Dan ayah pun minta persetujuan pada nenek dan Om Irwan untuk merenovasi rumah itu. Mereka pun setuju dan rencananya renovasi akan dilakukan 3 hari yang akan datang. Malam pun tiba dan entah kenapa malam ini begitu sepi. Wajar saja karena hampir 1 minggu setiap malam ada acara tahlilan. Dan malam ini tidak ada. Aku benar-benar benci keheningan ini. Sekitar jam 11 malam, aku sangat ingin ke toilet. Namun aku sedikit takut karena suasana rumah sangat sepi. Aku minta antar bunda, namun bunda sangat mengantuk. Dan aku pun tidak tega mengganggu tidur bunda. Dan aku pun memberanikan diri ke kamar mandi. Ya, jika aku beranikan diri, semuanya baik-baik saja. Sampai aku melewati kamar itu. Entah mengapa aku merasa sedikit takut saat melewati kamar itu. Dan saat aku di kamar mandi, aku mendengar sesuatu. Saat aku mencari dari mana suara itu, ternyata suara itu berasal dari kamar itu. Suaranya seperti ada hewan yang mencakar-cakar dari dalam ruangan itu. Hal itu tidak aneh karena ayah bilang ruangan itu dijadikan gudang oleh kakek. Aku pun dengan santai berjalan kembali ke kamar. Dan saat aku menjauh, suara itu menjadi semakin keras dan membuatku jadi takut. Lalu aku lari secepat mungkin ke kamar. Karena itu sedikit menyeramkan karena suasana sangat sepi. Pagi hari pun tiba. Ayah bersiap-siap untuk pergi bekerja. Aku pun bersiap-siap pergi ke sekolah. Saat sarapan, ayah membicarakan tentang kamar itu. Ayah meminta izin untuk membuka rantai itu karena ayah ingin membersihkan ruangan itu. Om Irwan pun setuju dan menawarkan diri membuka ruangan itu. Pergilah aku dan ayah untuk memulai aktivitas pagi ini. Sepulang sekolah, aku masuk ke dalam rumah dan terdengar suara keras menghantam tembok. Saat aku berlari ke sumber suara, ternyata Om Irwan sedang berusaha menghancurkan pintu ruangan itu. Aku bertanya pada Om Irwan, mengapa ia berusaha menghancurkan ruangan itu? Om Irwan bilang, pintunya sangat keras, seperti diganjal sesuatu dari dalam. Dan setelah berusaha seharian, ternyata Om Irwan tidak cukup kuat mendorong pintu kamar itu. Akhirnya Om Irwan memutuskan untuk menunda pekerjaan itu dan menunggu ayah pulang untuk meminta bantuan. Dan sebelum azan maghrib berkumandang, ayah pun sampai di rumah. Om Irwan pun menceritakan kejadian tadi siang. Lalu ayah bilang akan mencobanya sehabis isya nanti. Dan setelah sholat isya, ayah dan Om Irwan mencoba membuka ruangan itu dengan mengeluarkan semua tenaga mereka. Berusaha sekeras mungkin, namun hasilnya tetap nihil. Menurut ayah, ada lemari besar yang menghalangi pintu itu. Akhirnya tibalah di hari renovasi yang ayah janjikan. Tukang-tukang mulai datang dan mendengarkan instruksi ayah. Dan ayah meminta kepada mereka untuk membuka kamar di ujung terlebih dahulu. Mereka pun sangat kesulitan, padahal ada 8 orang di situ. Karena begitu sulit, akhirnya seorang kepala bangunan berinisiatif membawa gergaji mesin untuk menghancurkan pintu itu. Ayah pun setuju dan mulailah mereka menyalakan gergaji mesin dan mulai menghancurkan pintu itu. Dan semuanya membuahkan hasil, pintu itu mulai hancur karena gergaji mesin itu. Dan setelah semua bagian pintu itu digergaji, tukang bangunan itu pun menendang pintu itu hingga ruangan terbuka. Dan angin bertiup sangat kencang dari dalam ruangan itu. Dan yang tidak kalah aneh adalah ruangan itu kosong, tidak ada apapun di situ. Lalu apa yang mengganjal pintu hingga sangat sulit untuk dibuka? Menurut tukang bangunan, mungkin pintunya memuai hingga menjadikannya sulit untuk dibuka. Ya, mungkin itu sedikit masuk akal. Saat aku ke toilet, aku pun melewati ruangan itu. Aku melihat bahwa ruangan itu sangat pengap karena tidak ada jendela satupun. Dan yang membuatku merasa aneh, dari mana binatang yang mencakar-cakar pintu itu masuk. Renovasi pun berjalan lancar
Hampir seminggu lebih berjalan dan hampir selesai semuanya. Aku sedikit bersemangat tinggal di sini karena suasananya tidak seperti dulu. Dan ayah pun kembali bertanya padaku, apakah aku siap tinggal di sini? Dengan semangat, aku pun menjawab iya. Akhirnya renovasi pun selesai dan ayah mulai mengambil barang di rumah kami yang lama untuk dipindahkan ke sini. Aku meminta pada ayah kalau aku ingin kamar sendiri. Ayah bilang, aku boleh memilih kamar manapun, tapi jangan di kamar milik kakekku. Aku bertanya pada ayah, apa yang salah dengan kamar itu? Ayah bilang kamar itu mau dijadikan gudang, karena kamar itu tidak terlalu besar dan juga selalu lembab. Aku tidak merasa aneh sedikit pun, karena alasan itu masuk akal menurutku. Aku pun memilih kamar paling depan. Aku sangat senang karena kamarku dekat dengan kamar ayah dan juga kamar nenek. Aku mulai merapikan barang-barangku. Tak lama kemudian aku mendengar suara Om Irwan memanggil ayahku dari arah dapur. Aku tidak tahu ada apa. Aku pun ikut ke belakang. Ternyata Om Irwan kesulitan membuka kamar kakek itu. Padahal kamar itu tidak pernah dikunci semenjak renovasi beberapa hari yang lalu. Ayah dan Om Irwan berusaha sekuat mungkin mendorong pintu itu. Namun pintu itu begitu keras. Ayah pun memutuskan untuk memanggil tukang pintu. Karena hari sudah cukup malam, tukang pintu pun dijadwalkan akan datang besok siang. Jam pun menunjukkan pukul 22.40. Tiba-tiba terdengar suara bunda memanggil-manggil ayah dengan keras dari arah belakang. Dan dengan sigap kami semua menuju ke arah bunda. Saat kami melihat bunda sedang menghadap kamar itu. Saat ayah, nenek, dan Om Irwan bertanya apa yang terjadi, bunda bilang suruh mendengarkan kamar itu. Ada suara seperti sesuatu mencakar-cakar pintu dari dalam. Nenek khawatir ada hewan yang terjebak di ruangan itu. Namun ayah menyuruh semua tenang karena besok tukang pintu akan datang. Akhirnya kami pun kembali ke kamar dan bersiap-siap untuk tidur. Saat malam semakin larut, entah kenapa aku benar-benar tidak bisa tidur. Suara cakaran itu semakin besar dan benar-benar mengganggu. Tidak lama kemudian adikku Vian menangis dan aku benar-benar kesal akan hal itu. Aku benar-benar tidak bisa tidur sedikit pun. Aku pun bergegas ke kamar bunda dan di situ bunda sedang menenangkan Vian. Begitupun ayah. Vian terus menangis dan akhirnya bunda membawa Vian ke ruang tamu. Dan di saat di ruang tamu, Vian tetap menangis dan menunjuk ke arah pintu. Dia ingin keluar rumah, namun bunda tidak menuruti kemauannya karena sudah larut malam. Vian terus menangis dan beberapa jam kemudian akhirnya dia tertidur. Jam pun sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kami pun akhirnya bisa menutup mataku. Saat aku terbangun, ternyata sudah pagi dan terdengar suara gedung mesin. Saat aku melihatnya, ternyata tukang pintu sedang mencoba menghancurkan pintu itu. Aku bertanya kepada ayah, kenapa harus dihancurkan? Ayah bilang pintunya tidak bisa terbuka. Menurut tukang pintu, itu pintu memuai akibat kondisi di dalam sangat lembab. Dan akhirnya pintu pun bisa terbuka. Dan saat itu, ada hal aneh yang dirasakan hampir oleh semua orang di situ. Angin keluar dari ruangan. Yang membuat hal itu aneh karena tidak ada satupun jendela atau ventilasi di ruangan. Lantas dari mana angin itu berhembus? Dan yang kami kira ada hewan yang terjebak di sana yang selalu mencakar-cakar pintu. Di ruangan itu tidak ada lubang atau apapun yang menjadi akses binatang untuk masuk. Lalu apa yang mencakar-cakar pintu? Di ruangan itu tidak ada lubang atau apapun yang menjadi akses binatang untuk masuk. Lalu apa yang mencakar-cakar pintu? Akhirnya ayah memutuskan untuk tidak memasang pintu pada kamar itu karena khawatir pintu itu akan memuai dan tidak bisa dibuka lagi. Malam pun tiba, Om Irwan dan Tante Della harus pergi ke Bandung karena orang tua Tante Della sedang sakit dan rumah terasa begitu sepi dari biasanya. Sehabis salat maghrib, nenek terlihat sedang menyiapkan makan malam bersama bunda. Tidak lama kemudian, Vian menangis dengan keras. Kami pun semua menuju ke arah Vian di ruang tamu. Dia menangis begitu keras
saat kami melihatnya dia sedang duduk di sofa. Saat ditanya, dia bilang dia tidak ingin duduk di pangku. Di pangku? Oleh siapa? Bunda menanyakan di pangku oleh siapa. Dia bilang, Vian gak mau di pangku sama kakek, badan kakek dingin. Sontak kami semua di situ kaget dengan jawaban Vian. Kami pun segera membawa Vian ke ruang makan dan berpura-pura tidak peduli dengan apa yang Vian katakan. Walaupun aku tahu itu benar-benar membuat kami takut. Ayah pun berusaha mencairkan suasana dengan membahas tentang sekolahku. Namun itu tidak merubah keadaan, aku tetap ketakutan. Selesai makan malam, aku ke kamarku untuk mengerjakan PR. Namun sebelum itu, aku pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Aku pun melewati kamar itu, dan kamar itu sedikit menyeramkan karena biasanya kamar itu tertutup, dan entah kenapa kamar itu gelap. Aku berpikir ayah lupa memasang lampu di kamar itu. Sehabis dari toilet, aku pergi ke kamar ayah, dan aku meminta untuk memasangkan lampu di kamar belakang itu. Namun ayah bilang, ayah sudah memasang lampu itu tadi siang. Aku bilang pada ayah, tapi lampu itu tidak menyala, dan aku sudah mencoba memastikannya. Akhirnya ayah ke ruangan itu, dan ternyata lampu memang mati. Dan ayah pun mengganti lagi lampunya, dan ruangan itu menjadi terang. Aku pun merasa tenang, karena ruangan itu jadi tidak begitu menyeramkan. Sekitar jam setengah 10 malam, aku mendengar Bunda memanggil-manggil ayah. Saat itu aku pun menuju ke arah Bunda. Ternyata Bunda meminta ayah memasang lampu di kamar itu. Ayah heran, karena ayah baru mengganti lampu itu beberapa jam yang lalu. Ayah pun meyakinkan Bunda bahwa tadi aku pun melihat ayah mengganti lampu itu. Akhirnya ayah pun mengganti lampu itu, dan kamar itu terang kembali. Lalu Vian pun kembali menangis di kamar. Saat kami datang, dia sedang duduk di kasur. Dan Bunda bertanya pada dia apa yang terjadi. Dia bilang, Vian kesempitan di sini Bunda, banyak orang di kasur Vian. Kami begitu bingung harus menjawab apa. Lantas nenek pun datang dan menenangkan kami. Nenek bilang Vian hanya bermimpi. Namun aku tidak yakin Vian bermimpi. Mungkin apa yang dia bilang memang benar. Setelah Vian tenang, kami pun berkumpul di ruang tamu. Sesaat kemudian kami mendengar suara benda jatuh dan asalnya dari dapur. Bunda memastikan ada apa di dapur. Belum lama Bunda beranjak dari ruang tamu. Bunda pun berteriak. Kami pun langsung menuju ke dapur, namun apa yang kami lihat sungguh di luar nalar. Sesosok wanita tua bungkuk menatap kami dari arah dapur. Tidak lama kemudian lampu dapur mati. Dan yang terlihat hanya sesosok mata berwarna merah. Nenek pun melemparkan sesuatu ke arah dapur dan membaca surat-surat pendek. Tidak lama lampu itu kembali menyala, dan tanpa pikir panjang, kami pun kembali ke ruang tamu. Sambil membicarakan hal itu, nenek bilang, yang namanya makhluk halus ya untuk menyesatkan kita. Kita punya Allah, dia nunjukin wujudnya kayak gitu biar kita takut dan ngebuat kita nggak inget sama Gusti Allah, tutur nenek. Lalu ayah pun berusaha menenangkan aku dan Bunda. Ayah pun bilang bahwa kita sebagai manusia, derajat kita lebih mulia dari mereka. Akhirnya agar kami tenang, ayah memutuskan untuk begadang menjaga kami. Nenek terlihat sangat tenang dan terus memegang tasbihnya. Mulutnya tidak berhenti membaca zikir. Dan ya, nenek tidak terlihat tidak takut sedikit pun. Pagi pun tiba. Ayam pun berkokok dengan kerasnya membangunkan kami dari malam yang sangat mencekam. Kami pun memulai aktivitas seperti biasanya. Namun kami semua merasa sangat takut saat harus pergi ke kamar mandi yang posisinya sangat dekat dengan dapur dan kamar kakek. Dan karena kami ketakutan, kami bergiliran ke kamar mandi sambil menunggu satu sama lain. Saat aku keluar dari kamar mandi, ayah sedang membersihkan kamar itu. Dan ternyata entah kenapa lampu yang ayah pasang tadi malam hancur dan berserakan di lantai. Ayah pun memasang kembali lampu di kamar itu. Kami pun bersiap-siap untuk beraktivitas dan dah, suara ledakan sangat besar berasal dari arah dapur. Ayah pun berlari memastikan apa itu dan ternyata ledakan itu berasal dari lampu di kamar itu.
Saat aku ingin melihat apa yang terjadi, ayah berlari keluar dari kamar itu dan menyuruh kami keluar rumah karena api membakar langit-langit kamar itu. Bunda dan aku keluar rumah untuk mencari bantuan. Datanglah tetangga-tetanggaku untuk membantu, dan saat yang lain datang ke ruangan itu, tidak ada api di kamar itu. Ayah pun bingung, apa yang sedang terjadi? Jelas-jelas tadi api membakar langit-langit kamar itu. Tetangga kami pun bingung bukan kepalang. Nenek pun meminta maaf pada tetangga-tetangga dan mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Kami pun berkumpul di ruang tamu membicarakan hal itu. Ayah yang mulai merasa sangat bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Nenek pun menenangkan kami. "Tenang nak, ibu pun takut. Apa kita pindah saja? Kita jual rumah ini." Ayah meminta waktu untuk mencari solusinya. Dan tidak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Ternyata Pak RT datang mengunjungi kami. Pak RT banyak memberikan arahan tentang rencana yang akan dilakukan untuk keamanan warga sekitar, dan Pak RT pun memberitahukan sesuatu. "Bu, maaf, saya dapat laporan dari warga. Ya, mohon maaf kalau bisa di malam hari, jangan terlalu gaduh, karena para warga terganggu dengan keramaian di rumah ibu dan bapak." Dan kami pun bingung dengan pernyataan Pak RT. Kami memberitahu Pak RT bahwa rumah kami selalu sepi. Nenek memberitahu Pak RT bahwa hanya ada 5 orang di rumah ini. Mereka pun tidak pernah melakukan aktivitas berlebihan di malam hari. Pak RT bilang dia tidak tahu menahu masalah itu. Dia hanya menerima laporan dari warga. Tidak lama kemudian Pak RT pun pamit pulang. Kami kembali dibuat pusing oleh hal itu. Dan dengan matang-matang bahwa kami akan tinggal sementara di rumah kami yang dulu. Kami jadwalkan akan berangkat besok, dan nenek pun diminta ayah untuk merapikan pakaiannya. Dan saat makan malam tiba, nenek dan bunda menyiapkan makan malam. Ayah pun tertidur di ruang tamu karena kelelahan memikirkan hal-hal yang terjadi pada kami. Setelah siap, tiba-tiba lampu mati. Nenek berusaha memanggil ayah untuk menyalakan listrik. Beranjaklah ayah dari ruang tamu. Saat listrik dinyalakan, bunda berteriak. Kami menuju ruang makan dan betapa kagetnya kami. Semua makanan di meja makan berantakan. Semua berceceran di lantai dan kobaran api muncul kembali dari kamar kakek. Kami pun panik, namun nenek menyuruh kami tenang dan menyuruh kami keluar. Sesaat sebelum kami keluar, banyak suara tawa terdengar dari penjuru rumah. Karena takut, aku dan Vian memeluk bunda. Nenek melantunkan ayat suci, dan ayah berusaha memadamkan api di kamar itu. Sesaat kemudian azan Isya berkumandang, dan suara tawa itu hilang. Api itu pun padam tiba-tiba. Ayah yakin ada yang tidak beres di rumah ini. Bunda menangis, begitu juga aku dan Vian. Kami ketakutan. Dan akhirnya nenek bilang pada ayah, kita harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Tanpa pikir panjang, kita langsung menyiapkan barang dan segera bergegas pergi dari rumah itu. Perjalanan begitu panjang. Sepanjang jalan aku terus memikirkan kejadian di luar nalar ini. Nenek pun yang tadinya sangat kuat dan berani, terlihat sangat lelah dan takut. Beberapa jam kemudian kami sampai di rumahku. Karena sangat lelah, aku pun berencana untuk langsung tidur. Dan saat kami keluar dari mobil, kami ada di depan rumah nenek. Kami semua bertanya pada ayah, kenapa ayah kembali lagi ke sini? Bunda pun mulai berteriak dan tetangga kami pun berdatangan. Mereka bertanya, apa yang terjadi? Ayah mulai menceritakan apa yang terjadi. Beberapa tetanggaku bilang, mereka melihat keluargaku naik mobil itu, namun mobil itu hanya diam dan tidak bergerak. Jika disimpulkan, ya mereka melihat kami hanya menaiki mobil itu tanpa menjalankannya. Ya Tuhan, nenek mulai menangis dan meminta tolong pada warga sekitar. Kami tidak mau masuk ke dalam rumah lagi karena kami ketakutan. Lalu tetangga kami menawarkan kami untuk menginap di rumahnya. Tanpa pikir panjang, kami pun menerima tawaran itu. Tetangga kami itu bernama Pak Rusdi. Dia tinggal dengan anak sematawayangnya. Istrinya sudah lama meninggal karena sakit. Pak Rusdi mulai bertanya, sebenarnya apa yang terjadi pada kami. Ayah pun mulai menceritakan apa yang terjadi pada kami.
Pak Rusdi pun mendengarkan semua yang terjadi pada kami. Lalu Pak Rusdi pun menceritakan bahwa dia pun merasa aneh pada rumah yang kami tempati. Menurut Pak Rusdi, setiap ia pulang dari kantornya, dia sering melihat ada banyak orang yang masuk ke rumah kami. Dan hampir setiap malam, Pak Rusdi tidak bisa tidur karena rumah kami sangat berisik. Seperti banyak orang sedang berpesta di rumah itu. Dan selalu terdengar suara benturan pintu yang sangat keras hingga Pak Rusdi melaporkan masalah itu pada Pak RT. Ayah berusaha menjelaskan pada Pak Rusdi bahwa di rumah itu cuma ada 5 orang. Dan kalau memang pun benar, mustahil kami membuat kegaduhan yang sampai keganggu para tetangga. Pak Rusdi pun percaya pada kami dan dia pun mulai merasa kalau rumah kami memang tidak normal. Pak Rusdi menyarankan agar kami sabar dan selalu ingat pada Yang Maha Kuasa. Dan hari pun mulai malam, kami pun mulai tertidur di dalam satu kamar yang lumayan besar. Aku sangat ingin melupakan semua dan aku harap semua yang kujalani hanyalah mimpi. Dan mulailah aku menutup mata. Pagi hari pun datang, aku mendengar ayam berkokok. Saat kubuka mata, kita semua terbangun di rumah kakek. Aku pun berteriak dan ayah, bunda dan nenek pun bangun. Aku benar-benar histeris. Semua benar-benar kebingungan. Bukankah kami semalam menginap di rumah Pak Rusdi? Tenang, tenang, jangan panik, istighfar, sahut ayah. Nenek terus beristighfar, bunda terus menangis. Begitu juga Vian adikku. Setelah itu untuk mencari tahu apa yang terjadi, nenek dan ayah pergi keluar rumah untuk bertemu Pak Rusdi dan menanyakan apa yang terjadi. Mulailah ayah mengetuk pintu dan dibuka oleh seorang wanita. Permisi, saya mau ketemu sama Pak Rusdi. Bapak siapa? Sahut wanita itu. Semalam Pak Rusdi mengajak kami untuk menginap di rumahnya. Tapi saat pagi hari kami sudah ada di rumah. Kami ingin bertemu dengan dia. Ayah mencoba menjelaskan. Maaf Pak, dari semalam saya di rumah sama ibu. Dan gak mungkin Bapak menginap di sini tadi malam, sahut wanita itu. Tolong kamu panggilkan dulu Pak Rusdi. Dia yang tahu semuanya. Tapi Pak, maaf sebelumnya, kita bicarakan dulu di dalam. Wanita itu mengajak ayah untuk duduk dan tenang. Kamu bisa panggilkan Pak Rusdi sekarang? Ayah meminta. Pak, sebelumnya dari mana Bapak tahu tentang ayah saya? Maksud kamu apa? Saya lagi urgent. Tolong saya harus bicara sama Pak Rusdi. Jawab ayah. Saya nggak tahu dari mana Bapak kenal ayah saya. Tapi ayah saya udah meninggal 3 tahun yang lalu. Ayah terheran-heran di situ dan tidak percaya dengan yang dikatakan wanita itu. Lalu nenek dan ayah pun kembali ke rumah dalam keadaan yang sangat tertekan. Ayah terlihat begitu stres, begitupun bunda yang tidak henti-hentinya menangis. Nenek bilang, nenek sangat kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, selain berserah diri pada Allah. Begitupun ayah dan bunda. Perasaannya begitu menakutkan dan membingungkan. Setelah kejadian itu, kami berusaha menjalani hidup normal dan mencoba melupakan apa yang terjadi. Namun tetap, kami selalu dibayang-bayangi ketakutan. Lalu nenek memanggilku dari arah dapur. Saat aku hendak ke dapur, ternyata nenek sedang berada di kamar kakek. Aku pun mendekat ke arah nenek dan tiba-tiba nenek menghilang. Karena takut, aku berlari dari kamar gelap itu. Aku berlari secepat aku bisa. Namun entah kenapa aku seperti berlari di tempat yang sangat luas. Dan untuk mencapai pintu kamar itu, rasanya sangat sulit. Aku terus berlari dan lari. Namun tetap. Lalu aku mulai berteriak dan meminta tolong. Dan ada jawaban dari belakangku. Mau kemana? Saat ku tengok, ada sepasang mata berwarna merah menatapku. Dan ku dengar banyak tawa di sekeliling ruangan itu. Aku berlari dan berlari. Akhirnya aku bisa keluar dari ruangan itu. Nenek dan ayah datang mendengar teriakanku. Aku begitu shock dan tidak bisa berkata apa. Ayah membawaku dan menenangkanku. Tidak lama kami semua mendengar suara tawa yang sangat-sangat menyeramkan. Dan ayah pun menyuruh kami semua keluar dari rumah itu. Sesampainya di luar,
Bunda menangis sekeras-kerasnya. Dan hal lainnya yang membuat kami aneh adalah kondisi saat itu yang penuh dengan kabut. Ayah meminta bantuan, namun tidak ada satupun orang yang datang. Beberapa saat kemudian ada yang datang dari kejauhan, membuka pintu gerbang, dan yang datang itu kakek. Kami begitu ketakutan dan bingung, mungkinkah itu kakek? Nenek pun mendekat dan berusaha memeluk kakek. Namun nenek tidak bisa menyentuh kakek. Tidak lama kemudian kakek meminta maaf karena kesalahan kakek, kami semua harus menderita. Ayah bertanya pada kakek apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan kakek pun mulai menceritakan yang terjadi. Kakek bilang, sekarang kami sedang terjebak di lingkaran iblis. Itu yang menyebabkan kami semua tidak dapat pergi kemana-mana. Kakek bilang, seharusnya jangan buka pintu itu. Kakek mulai memberitahu tentang kamar itu. Sebenarnya dulu saat kakek membeli rumah itu bekas tempat pesugihan. Dan karena harganya begitu murah, kakek mengambil resiko dan mencari cara agar keluarganya nyaman tinggal di rumah itu. Lalu kakek membuat perjanjian dengan iblis. Iblis itu berjanji tidak akan mengganggu keluarganya. Namun iblis itu minta disiapkan ruangan khusus di mana mereka bisa berkumpul. Lalu kakek setuju dengan hal itu, dan iblis itu pun meminta agar saat kakek mati nanti, kakek harus menjadi budak para iblis. Dan kakek pun menyetujuinya, namun kakek meminta lagi pada iblis itu. Saat kakek mati nanti, iblis itu harus pergi dengan kakek setelah 40 hari. Saat mendengar itu, nenek begitu terpukul dan menyalahkan kakek. Namun kakek bilang, setelah 40 hari, teror ini akan berakhir. Dan ayah pun bertanya, bagaimana caranya agar kami semua bisa keluar dari lingkaran iblis ini. Kakek bilang, kami harus melewati kamar itu. Jangan melihat ke belakang, jangan takut dengan apapun, terus berlari ke depan. Tidak lama ribuan mata merah muncul di balik kabut. Kakek pun menyuruh kami agar melakukannya sekarang. Pergi sekarang, ingat, jangan kalian berhenti dan jangan lihat ke belakang. Kakek pun menghilang dan tiba-tiba kabut menjadi hitam. Kami pun segera masuk ke dalam dan menuju kamar itu. Kami berlari secepat mungkin dan saat kami menuju kamar, ada banyak sosok tanpa kaki menunggu kami di depan. Ayah terus bilang pada kami kalau kami tidak boleh takut. Lalu kami saling berpegangan tangan. Ayah bilang, jangan lepas tangan. Kalau kalian takut, tutup mata kalian. Lalu mulailah kami berlari sambil terus berpegangan tangan. Aku benar-benar takut. Rasanya seperti mimpi. Dan aku bisa mendengar ribuan suara tertawa sangat keras, membuat kami ingin berhenti. Namun ayah bilang, jangan lepaskan tangan satu sama lain dan tetap tutup mata. Nenek terus bersikir dan ayah pun membaca surat-surat pendek. Dan entah kenapa mataku menjadi sangat berat, amat sangat berat. Aku terus berusaha tetap terjaga dan mencoba terus untuk tidak tertidur. Kulawan rasa kantuk ini dan aku pun membuka mataku. Saat kubuka mata, aku berada di luar rumah. Banyak orang mengelilingiku, aku pun bangun. Dan orang sekelilingku memberiku air. Mereka bilang aku melihat sekelilingku. Ada Vian, ayah, nenek dan bunda yang sedang tertidur dikelilingi banyak orang. Tidak lama ayah bangun. Lalu Pak RT menghampiri ayah. Bapak, gak apa-apa kan? Ah, di mana anak istri saya? Tenang Pak, semuanya selamat, jawab Pak RT. Lalu saat aku melihat rumah, ternyata orang-orang sedang berusaha memadamkan api yang sedang melahap rumah kami. Tidak lama bunda, nenek dan Vian sadar. Aku pun menuju ke arah ayah dan aku pun menangis karena takut. Ayah, Vian takut. Vian mimpi buruk. Itu bukan mimpi sayang. Yang penting kita udah keluar dari lingkaran iblis itu, jawab ayah. Dan ternyata yang terjadi bukanlah mimpi. Kami benar-benar mengalaminya. Pak RT mulai menjelaskan kronologi terbakarnya rumah kami. Menurut Pak RT, api bersumber dari konsleting listrik di kamar. Saat itu api sudah lumayan besar dan saat berusaha mengevakuasi kami sudah ada di lantai.
Menurut Pak RT, kami pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Aku beranjak dari duduk dan pergi ke arah nenek. Aku ingin memastikan bahwa yang aku alami benar-benar nyata. Nenek bilang semua sudah berakhir dan iblis itu sudah pergi bersama kakek. Setelah kejadian itu, ayah memutuskan untuk tinggal di rumah lama kami. Tanpa pikir panjang, nenek ingin segera pergi secepat mungkin. Dan kami pun berusaha memulai semua dari awal dan berusaha melupakan semua yang terjadi. Sampai saat ini, aku masih merasa bahwa semuanya hanya mimpi. Bunda bilang, semua yang terjadi ada di dunia lain dan kita hanya perlu fokus menjalankan hidup kita di dunia nyata. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.